Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma asslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Semoga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai wasiat Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang mengatakan, siarkan hizib sampai merata agar banyaklah pendoa kita, mendoa negara, nusa dan bangsa, mendoa Islam senusantara. Itulah bunyi wasiat Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi Al-Maghfurlah Maulana Syekh mengatakan siarkan. Artinya tunjukkan kepada dunia bahwa ini adalah hizib orang NW yang isinya mendoakan seluruh umat kaum muslimin di mana saja berada. Entah itu dengan cara kita mengumpulkan teman-teman kita, kemudian kita membacanya secara bersama-sama, ataupun kita membacanya di masjid-masjid, di musalla-musalla, di rumah-rumah sebagai syiar supaya hizib ini tersebar. Atau cara-cara yang lain, kita misalnya kita pergi ke luar daerah ya, kita merantau seperti itu. Di sana juga kita baca dia di tempat kita menginap, tempat kita tinggal. Kemudian itu didengar, atau kita undang teman-teman kita sesama rantauan untuk membaca hizib ini. Karena hizib ini adalah kumpulan doa daripada 70 wali yang Al-Maghfurlah Maulana Syekh kumpulkan jadi satu yang bernama Hizib Nahdlatul Watan. Jadi ini doa Hizib Nahdlatul Watan ini sangat mujarab sekali ya teman-teman. Selain itu hizib ini adalah menjadi sebaik-baik warisan ya. Kalaulah kita tidak punya harta benda atau kekayaan untuk kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan, setidaknya kita memiliki doa yang baik untuk mereka. Karena kalau kita mendoakan baik kemudian mereka menjadi baik, maka kita sendiri yang akan memperoleh manfaat dari kebaikan mereka. Ada yang mendoakan kita kalau kita sudah meninggal dunia. Nah, kemudian hizib Nahdlatul Watan ini kalau kita amalkan, kalau kita baca, menolak bala dan bencana. Ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Tapi ya pernah terjadi di Lombok ya, gempa yang begitu besar. Dan ketika gempa itu terjadi, doa-doa, ucapan kebaikan, takbir yang tidak pernah sama sekali diucapkan di situasi yang lain selain gempa itu keluar dari mulut semua orang. Keluar, tidak ada gunanya yang seperti itu. Kita berdoa dikala terjadinya musibah nggak ada gunanya. Makanya dikatakan sangat benarlah perkataan orang yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Sebelum kita didatangi oleh musibah, kita ya perbanyaklah membaca hizib Nahdlatul Watan ini untuk menolak musibah-musibah yang akan terjadi di masa depan. Jadi hizib Nahdlatul Watan ini untuk kenapa kita harus menyebarkannya? Agar banyaklah pendoa kita. Agar banyak orang yang membersamai kita berdoa. Untuk apa? Mendoa negara, untuk keselamatan negara kita, untuk keselamatan nusa dan bangsa dari segala kekacauan, mara bahaya, malapetaka, musibah-musibah yang menimpa. Kemudian mendoa Islam senusantara.
Jadi agar Islam ini juga tetap jaya, tetap makmur, banyak orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bencana-bencana kalau sudah orang taat itu tidak akan datang seperti itu. Jadi doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Silahul mukmin, senjata orang-orang yang beriman. Kita manusia ini adalah lemah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berdoa. Itu sebagai kekuatan kita, doa itu. Kita di bawah kekuasaan Tuhan. Makanya hanya doa yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala tidak jadi menurunkan malapetaka yang menyedihkan hati kita. Jadi itu ya teman-teman, doa adalah senjata orang yang beriman. Kita ini makhluk yang lemah, tidak ada apa-apanya di bawah kekuasaan Tuhan. Tapi kita akan kuat dengan doa-doa yang bagus yang kita baca. Seperti itu. Jadi doa itu juga termasuk ya amal jariyah. Kalau kita mendoakan bagus misalnya kepada anak cucu kita, kalau mereka nantinya menjadi orang yang bagus, itu amal jariyah kita. Kemudian ada juga yang akan mendoakan kita setelah kita mati. Kan dikatakan di hadis Nabi itu, apabila manusia itu mati, maka terputuslah amalnya. Kecuali 3 hal. Pertama, amal jariyah. Kedua, anak yang baik-baik. Jangan kita mendoakan yang tidak yang jelek-jelek, buruk-buruk kepada anak kita, yang bagus-bagus. Supaya mereka menjadi orang yang bagus. Setelah mereka bagus, ada yang mendoakan kita kalau kita sudah mati. Kemudian terakhir dikatakan oleh Nabi, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajak orang berhizib, kita mengajak orang melakukan kebaikan-kebaikan. Itu artinya kita sudah bermanfaat kepada orang lain. Dan itu termasuk amal yang tidak akan terputus pahalanya dan terus mengalir sampai hari kiamat. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.